belajar dari semesternya. Jadi ketika humas itu juga teorinya kurang lebih sebenarnya mirip-mirip. Tapi nanti kan kalian juga sudah tahu tips dan triknya ketika ujian itu kan emang teoritikal apa yang ada di buku kan gitu. Cuman tetap kita harus bisa apa ya, mendapatkan ilmunya. Jadi bukan sekedar teorinya gitu. Jadi nanti mungkin untuk ke depan saya memang akan mungkin lebih mempersingkat bagian teori-teorinya karena kalian mungkin bisa lebih baca. Yang saya minta dari kalian adalah nanti mencari contoh. Jadi misalnya seperti di modul 3 kan sudah ada studi case-nya misalnya. Nah, yang saya mau itu kalian misalnya pikirkan berbagai macam kondisi. Jadi ini kan tadi kondisinya misalnya um, penyuluhan mengenai misalnya penyakit flu burung di suatu desa. Nah, coba pikirkan situasi skenario-skenario lain, lalu kira-kira bagaimana kalian ingin menyampaikan pesannya, lalu identifikasi, misalnya kalian sebagai komunikator, lalu siapa yang ingin kalian sampaikan itu targetnya siapa, sasarannya siapa, kemudian kalian akan menggunakan channel apa. Nah, itu lebih ke hal-hal seperti itu. Jadi saya harap mungkin lebih mulai banyak baca koran kali ya. Oke, nah sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang perencanaan. Tadi sudah disebutkan oleh semuanya apa itu perencanaan dan apakah seberapa pentingnya fungsi manajemen dalam perencanaan ini. Lalu perencanaan kalau di dalam modul dijelaskan itu ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Jadi ada prosesnya, yaitu yang POAC tadi. Kemudian ada objeknya, lalu komponen-komponennya. Sebenarnya kalau kita mungkin flashback sedikit ketika kita belajar humas, kita belajar tentang bagaimana seorang humas yang baik itu juga harus tahu bagaimana untuk menyelenggarakan suatu penelitian. Nah, penelitian itu sendiri ada melalui proses namanya POAC ini tadi kan. Planningnya bagaimana, organizingnya, executingnya, dan controlling. Tapi satu hal yang paling penting, jadi perencanaan ini itu harus sudah dilaksanakan ketika kita sudah bisa mengidentifikasi masalahnya. Jadi misalnya kita kembali contoh ambil case yang tadi kasus tentang isu kesehatan. Jadi ketika kita sudah tahu masalahnya adalah bahwa daerah A kekurangan pengetahuan akan penyakit B misalnya. Nah, setelah kita sudah tahu masalahnya di sini, lalu kita akan membuat perencanaannya. Dari planningnya itu seperti apa, lalu bagaimana kita akan mewujudkannya, lalu tindakan apa yang harus dilakukan, dan bagaimana caranya kita mengevaluasi, mengontrol kegiatan yang akan kita laksanakan tadi. Nah, di sini fungsi pengelolaan atau manajemen itu berperan. Jadi, kalau kalian sudah ambil mata kuliah manajemen sebelumnya, itu harus diaplikasikan baik-baik dalam sini. Kemudian ada proses berikutnya yaitu objeknya. Objek di sini disebutkan ada 4M. Saya bikin singkatnya 4M. Yaitu man, money, material, method. Jadi orangnya, berapa orang misalnya akan kalian gunakan, apakah kalian akan single fighter sendirian atau kalian akan merekrut orang lokal misalnya, atau mungkin akan merekrut tenaga ahli. Lalu ketika kita misalnya merekrut tenaga ahli itu kita akan membicarakan biaya karena kita pasti bayar mereka. Nah, M yang kedua itu money. Jadi setelah kita bicarakan sumber dayanya, kita akan bicarakan berapa dana yang kita perlukan. Lalu material yang ketiga, bahan-bahan apa, barang-barang apa. Kemudian yang keempat yaitu metodenya. Metode di sini kita akan belajar lebih lanjut lagi, cuman mungkin secara gambaran ada yang bisa membayangkan di sini kan bisa misalnya langsung dengan tidak langsung, dengan menggunakan channel apa, media apa, kurang lebih seperti itu. Lalu ada komponen. Komponen kalian bisa saya rasa bisa buka halaman 1.7, itu ada komponen yang lebih lengkap semuanya tertera di situ, tapi yang paling penting harus ada komunikatornya, harus ada pesan yang mau disampaikan, kemudian ada komunikannya atau audiensnya, lalu media, dan tentunya ada lingkungan, tujuan, efek, dan sebagainya. Nah, untuk di dalam modul ini lebih dibagi menjadi 2, yaitu
instrumental input dan environmental input. Instrumental itu jadi lebih yang sifatnya tools, sifatnya alat yang akan digunakan. Jadi ada yang instrumen pasti ada komunikatornya, lalu ada pesannya, itu termasuk instrumennya. Kemudian ada channelnya dan ada media, itu instrumen. Jadi hal-hal yang kita gunakan. Tapi kalau environmental itu lebih kepada um, yang ada di sana. Jadi misalnya bagaimana tujuannya itu apa yang akan kita kenapa kita melakukan ini, teknik apa yang akan kita gunakan, lalu kontennya. Jadi environmental itu lebih yang sifatnya itu um, tidak bisa kita raba secara secara nyata, berbeda dengan instrumental. Kalau instrumental itu sesuatu yang kita gunakan untuk mencapai tujuan tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, ini tadi kita sudah bahas seberapa pentingnya POAC ini tadi. Mungkin kalau dari saya pribadi ya, POAC ini bukan hanya diaplikasikan dalam ilmu manajemen atau komunikasi seperti ini, tapi seharusnya dalam kehidupan sehari-hari hal ini juga penting. Jadi di sini kan bagaimana kita planningnya, menetapkan sasaran dan cara mencapainya, lalu ada proses pengaturan alokasi tugas. Misalnya kalian, oh yang ini akan bagian dokumentasi, bagian ini akan misalnya mengurusi hal-hal yang bersifat logistik dan sebagainya. Lalu bagaimana kita menggerakkan orang tersebut, bagaimana memotivasinya. Dan yang terakhir tuh controlling, yaitu memastikan bahwa kegiatan yang akan kita lakukan atau kita ganti, misalnya bagaimana pesan yang ingin kita sampaikan tuh mengarah pada sasaran. Lalu di sini ketika membahas mengenai pengertian perencanaan, ini penjelasannya cukup panjang sebenarnya. Tapi kalau misalnya saya mau ringkas, hanya kita perlu pengertiannya, yaitu dari Harold Kurtz dan Cyril O'Donnell, yang dia cuma bilang perencanaan adalah persiapan yang teratur dari setiap usaha yang mewujudkan atau mencapai tujuan atau tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Jadi, ketika misalnya kita sebagai seorang komunikator, kita ingin menyelenggarakan suatu kegiatan dan kita sudah mempunyai pesannya, kita juga harus punya tujuannya apa. Jadi, tujuan itu harus kita tetapkan juga sejak awal. Kemudian, seorang perencana mengorganisasikan sumber-sumber atau faktor-faktor seperti tadi yang kita sebut orang, man, material, kemudian dana, modal, dan kemudian proses pengerjaannya atau metodenya. Jadi ada 4M tadi. Jadi selain untuk menjadi seorang perencana yang baik, kita harus bisa mengorganisasikan atau mengkondisikan 4M ini tadi dalam suatu kegiatan komunikasi. Lalu seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa perencanaan atau kegiatan perencanaan ini itu adalah langkah kedua setelah kita mampu mengidentifikasi masalah. Ini ada 2 prinsip perencanaan yang mungkin harus diingat. Pertama, perencanaan itu merupakan proses menyeluruh. Jadi ini proses yang bukan sifatnya itu setengah-setengah. Kalau kita lihat tadi POAC itu kan dimulai dari planning sampai controlling. Jadi kita harus, ketika kita ingin membuat suatu perencanaan, misalnya planning tentang kegiatan komunikasi, kita harus bisa mengidentifikasi masalahnya, lalu kita bikin perencanaannya, dan perencanaan itu harus kita mulai dari kita mau seperti apa dan bagaimana kita mengevaluasinya. Jadi harus dari tahap awal sampai akhir. Jadi jangan buat perencanaan yang sifatnya menggantung, dalam arti kalian ingin misalnya mengundang tenaga ahli, tapi kalian tidak punya opsi tenaga ahlinya itu siapa, lalu bagaimana untuk mendapatkannya. Nah, jadi dalam tahapan ini kalian harus punya step-step yang jelas. Jadi tidak perlu perencanaan itu sifatnya terlalu kompleks, tapi bagaimana perencanaan yang ingin kita buat ini lebih visible. Visible dalam arti bisa dikerjakan.